Debat Capres telah berakhir pada tanggal 4 Februari 2024. Banyak drama dan tindakan-tindakan kecil yang terjadi selama debat tersebut berlangsung. Mengusung tema kesejahteraan sosial, pembangunan SDM, dan inklusi. Penampilan berbeda ditunjukkan oleh Anies sepanjang malam debat terakhir itu. Yang biasanya dia bermain menyerang Prabowo, kini tampil lebih kalem dan tenang. Apa yang terjadi sebenarnya di malam debat terakhir tersebut? Benarkah ada hal-hal kecil yang berpengaruh besar sebagai faktor kemenangan Prabowo Gibran di hari pencoblosan nanti? Berikut ini dua hal kecil sepanjang debat yang mengubah pandangan penonton. Namun, sebelum lanjut ke videonya, klik subscribe-nya sekarang juga. Closing statement menjadi salah satu kunci untuk mengubah pikiran para penonton. Pentingnya bagian ini sebisa mungkin untuk tidak membuat kesalahan, baik bahasa, tata krama, dan sikap. Namun, satu hal kecil yang berdampak luas ini justru blunder di pihak Ganjar Pranowo. Ketika melakukan closing statement, paslon nomor urut 3 itu menyampaikan pesan-pesan menyerang kepada paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto. Alih-alih menutup dengan pesan menjaga kerukunan dan silaturahmi serta saling memaafkan, Ganjar justru menggiring opini kepada para penonton bahwa Jokowi adalah penjahat konstitusi dan Prabowo adalah sosok penjahat kemanusiaan. Kita mesti melawan politik dinasti itu yang didukung oleh mereka yang statementnya sangat terbuka, menguasai sepertiga kekayaan Indonesia. Sungguh-sungguh rakyat merasa terluka karena statement itu. Dan yang mengutamakan kepentingan keluarga menjadi di atas kepentingan segalanya. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM. Ini adalah kesalahan kecil yang berefek besar terhadap Ganjar Pranowo. Sejak statement penutupnya itu, polling di semua media online turun drastis di urutan paling terakhir. Ganjar Mahfud hanya mendapat persentase tak lebih dari 15%. Sementara Anies Baswedan yang biasa tampil menggurui dan menyerang Prabowo, di malam debat terakhir justru ia tampil tidak agresif dan cenderung bermain aman. Closing statementnya juga sejuk. Alhasil, surveinya naik di posisi kedua menyentuh angka 27%. Sikap menunduk Gibran. Satu sikap yang sangat membedakan ketiga kandidat calon presiden Indonesia ini adalah sikap menunduk Gibran ketika Prabowo menyampaikan closing statement dengan permintaan maaf. Atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, minta maaf kepada Paslon 1, Pak Anies, Pak Muhaimin, dan Paslon 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang dilakukan Gibran memang terlihat sepele, namun sikap hormat dan rendah hati yang ditunjukkannya telah mengubah peta kemenangan Prabowo Gibran untuk satu putaran semakin kuat. Masyarakat menilai hal kecil itu adalah bagian dari karakter diri, sehingga yang awalnya membenci dan meragukan Gibran, kini arahnya berbalik. Mereka semakin yakin untuk memilih anak muda itu memimpin negeri ini di masa depan. Elektabilitas Prabowo dan Gibran pun meroket tajam usai debat semalam, yakni menyentuh angka 58%. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Bisakah Pilpres ini berlangsung hanya satu putaran saja? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.